Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 2 adalah bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Jawabannya adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berbicara secara online dan regulasi konten untuk mencegah penyebaran informasi yang merugikan memerlukan pendekatan yang kompleks dan terpadu. Langkah-langkah seperti pembentukan kerangka hukum yang jelas, transparansi, kerjasama antara pemerintah dan industri, pendidikan publik, pengembangan teknologi, perlindungan privasi, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan penting untuk dicatat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak individu untuk berbicara dan berbagai informasi sambil juga meminimalkan dampak negatif dari konten yang merugikan. Sebagai contoh, pertimbangan situasi di mana sebuah negara menghadapi penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Pemerintah harus bekerja sama dengan platform media sosial dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang merugikan. Pada saat yang sama, undang-undang yang jelas tentang pemalsuan informasi harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berbicara. Pelatih dan pendidikan publik juga penting untuk membantu masyarakat mengenali dan melaporkan konten yang meragukan. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, negara tersebut dapat mencapai keseimbangan yang memadai antara perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah konsekuensi negatif yang signifikan. Pertanyaan nomor 3. Apakah penggunaan Undang-Undang ITE Jilid 2 dalam menentukan akun media sosial atau membatasi kebebasan berekspresi online dapat membawa implikasi terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat? Jawabannya adalah Undang-Undang ITE Jilid 2 adalah revisi dari kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2024. Revisi ini mengubah sejumlah ketentuan yang sebelumnya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, termasuk menghapus pasal 27 ayat 3 yang mengatur pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Penggunaan Undang-Undang ITE Jilid 2 dalam menutup akun media sosial atau membatasi kebebasan berekspresi online dapat membawa implikasi terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan Undang-Undang ITE Jilid 2 memiliki ketentuan yang dapat menimbulkan multitafsir dan tidak jelas batasannya. Seperti pada pasal 27A dan 27B, mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, Undang-Undang ITE Jilid 2 juga memberikan wewenang kepada penyidik kepolisian untuk menutup akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan atau aset digital. Hal ini dapat menimbulkan potensi kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, perlu adanya revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 yang dapat menjaga ruang digital sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Contoh terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE Jilid 2 sebagai contoh penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 28 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dapat menimbulkan keterbatasan dalam menyampaikan kritik atau pendapat sehingga mempengaruhi diskusi terbuka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.